بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rabb. Allah ini paling banyak disebutkan dalam Quran. 2200 lebih ayat menyebutkan kata-kata Allah. Yang berikutnya adalah Ar-Rabb, wa huwa ismun azimun lillahi jalla wa ala. Dia adalah nama yang agung milik Allah. Takarrara wuruduhu fil Qur'anil Karim, berulang-ulang disebutkan dalam Quran. Fi maqamatin adidah, dalam banyak keadaan, dalam banyak kondisi, ya, wasiyaqatin mutanawwi'atin, dengan berbagai macam redaksi, tazidu ala 500 marrah, lebih 500 kali. Allah 2200 lebih nama Allah disebutkan berulang. Adapun Ar-Rabb berapa? Ya, 500-an lebih. Maka paling banyak Allah, di bawahnya kata-kata Ar-Rabb. Qala Allah Ta'ala, di antaranya Allah berfirman, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Arti Al-Alamin adalah segala sesuatu selain daripada Allah Jalla wa'ala. Itu alam. Dia adalah Tuhan alam. Tuhan alam maknanya Tuhan segala sesuatu selain daripada Allah. Tuhannya malaikat, Tuhannya jin, Tuhannya manusia, Tuhannya tumbuh-tumbuhan, dan seluruh selain Allah disebut alam, karena semuanya menunjuk dari kata-kata alamun, tanda, ilmun, pengetahuan. Karena semua ciptaan tersebut menunjukkan, memberikan pengetahuan tentang adanya Tuhan pencipta. Ya, semuanya. Ya, wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala anna Allah wahidu. Dalam segala sesuatu adalah merupakan tanda menunjukkan Dialah Tuhan yang satu. Dalam diri kita ini, ya, proses bagaimana penciptaan manusia, fi dhulumatin thalath, dalam 3 kegelapan, ya, dalam perut ibunya, kegelapan perut, ke dalam kegelapan rahim. Subhanallah. Kegelapan demi kegelapan, semuanya itu penciptanya adalah Allah Jalla wa'ala, ya. Maka kata-kata al-alam menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu menunjukkan adanya Allah sang pencipta. Karena itulah disebut alam. Al-alamuna atau al-alamina jamaknya. Maka apapun yang di luar Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk, semuanya adalah ciptaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa qala ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Wa qala ta'ala, Qul aghairallahi abghi rabban. Katakan ya Muhammad, apakah selain Allah layak aku jadikan sebagai Tuhan? Wa huwa rabbu kulli syai'in, padahal Dialah Tuhan pemilik segala sesuatu. Semua miliknya, semua ciptaannya. Tak ada yang ciptaan kita. Gelas Ustaz, gelas ini ciptaan manusia. Gelas ini memang dibuat oleh manusia, tapi bahan bakunya bisa manusia buat pasir? Tak bisa. Subhanallah. Pasir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah merubah bentuk dari satu kepada bentuk yang lain. Manusia tidak pernah mencipta. Ya, merubah-rubah bentuk saja. Dari kayu dirubah bentuk menjadi mebel. Ya, dari kayu dirubah bentuk menjadi kertas dan seterusnya. Adapun menciptakan kayu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa an yasha Allah, kecuali kehendak Allah jualah yang akan terjadi. Rabbul Alamin, Dialah Tuhan alam semesta. Karena itulah, karena kebesarannya, keagungannya, segala sesuatu di alam raya ini tak mungkin terjadi tanpa dikehendakinya. Tak akan jatuh dedaunan tanpa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Semuanya dengan kehendaknya. Ya, karena kebesarannya. Kemudian waqala ta'ala, Allah berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Keselamatanlah ucapan dari Tuhan, Rabbin Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Wa ma'na Rabbi ay dzur rububiyyah. Makna Rabb adalah dzu ar-rububiyyati ala khalqihi. Ya, ajma'ina khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran. Makna Rabb adalah dzu ar-rububiyyah, pemilik ar-rububiyyah atas seluruh makhluknya. Apa itu ar-rububiyyah? Ar-rububiyyah dari kata-kata Rabbun. Rabbun bermakna sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemelihara. Maka makna dzur-rububiyyah, segala sesuatu ketentuan yang di atas itu miliknya semata. Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang melihara, dia yang menjaga, dia yang memberikan rezeki. Ya, dia menghidupkan, dia mematikan. Itulah makna dzur-rububiyyah ala khalqihi ajma'ina. Khalqan, di antaranya adalah khalqan, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mulkan, segala macam kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, si fulan sekarang menjadi presiden, si fulan menjadi raja, si fulan menjadi menteri, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dipinjamkan sesaat. Subhanallah. Dengan kehendaknya naik, dengan kehendaknya diturunkan penguasa, dengan kehendaknya dihinakan penguasa, dengan kehendaknya dimuliakan. Begitu juga manusia. Ya, raja-raja yang disembah jadi Tuhan dihinakan, ditenggelamkan dalam lautan sebagaimana Firaun. Subhanallah. Ya, orang-orang dihinakan manusia, dinaikkannya menjadi mulia sebagaimana Bilal bin Rabah, dihinakan tuannya, dihinakan manusia, diangkat Allah setinggi-tingginya. Subhanallah. Inilah maknanya khalqan wa mulkan wa tasarrufan. Tasarrufan maknanya adalah kehendak untuk mengatur malam dengan siang, dia mengatur. Dipanjangkan siang terkadang, dipanjangkan malam terkadang. Ada musim dingin, ada musim panas. Dia mengatur, tasarrufan. Dia mengatur pasang surut air laut. Hari ini surut, besok naik. Subhanallah. Dia mengatur. Ya. Dan banyak hal tidak bisa kita jawab. Saya selalu istilahnya pergi ke pantai, tapi tak pas momennya. Tiap ke pantai, datang pagi-pagi kering. Subhanallah. Nanti datang siang-siang kering juga. Rupanya sore naiknya. Datang sore kering, rupanya pagi naiknya. Saya pun bertanya, kemana air lautnya ketika kering? Coba antum jawablah, kemana perginya? Kenapa dia jadi surut? Subhanallah. Tak terjawab oleh kita. Kenapa air laut itu asin? Siapa yang kasih garam? Kenapa ada kandungan garam padanya? Tak bisa. Subhanallah. Mulkan wa tasarrufan wa tadbiran. Dia yang berleluasa mengatur sesuka hatinya. Dia yang berhak menentukan segalanya. Ya. Wa huwa minal asma'id dallati ala jumlati ma'anin la ala ma'nan wahid. Maka nama Rabb ini adalah nama-nama Allah yang memiliki banyak makna. Kemarin pernah kita kaji, ada nama Allah memiliki 1-2 saja makna. Tapi ada nama Allah memiliki banyak kandungan makna. Yang antaranya adalah Rabb. Makna Rabb, Tuhan pencipta, Tuhan pengatur, Tuhan pemelihara, Tuhan penjaga, dan seterusnya. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ya, Al-Imam At-Tabari ini adalah ulama tafsir yang paling tertua, buku tafsirnya namanya Tafsir Tabari. Dan semua kebanyakan tafsir yang ada merupakan ya buah yakni tangan daripada para ulama yang mengambil daripada samudra tafsir Tabari rahimahullah. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, "Ar-Rabbu fi kalamil Arabi mutasarrifun ala ma'anin." Kata-kata Rabb itu dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Fas-sayyidul muta' fihim yud'a rabban. Di antara makna Rabb adalah as-sayyidul muta'. As-sayyid artinya adalah tuan yang dipatuhi. Yud'a rabban, dipanggil dengan Rabb. Ya. Sebagaimana kata Yusuf alaihi salam, ya, ketika
diajak berselingkuh. Kata Yusuf, innahu rabbi ahsana mathwaya. Dalam sebagian tafsir, innahu rabbi, sungguhnya dia tuanku. Rabbi, tuanku. Siapa? Suami daripada perempuan itu. Al-Aziz itu tuanku. Ahsana mathwaya, dia telah berbuat baik kepadaku, bagaimana aku khianati dia. Jadi kata-kata Ar-Rabbu bisa bermakna As-Sayyidul Muta', pemimpin yang dipatuhi. Itu makna Sayyid. Karena itulah As-Sayyidu huwallah. Sayyid itu dia nama Allah SWT. Karena itulah Nabi tak senang dipanggil-panggil Sayyidi, Sayyidi. Nabi lebih senang dipanggil Rasulullah, Abdullah wa Rasuluh. Ya, karena itulah ketika ada yang mengatakan, ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Ya Rasulullah, engkaulah sayyid kami, anak sayyid kami. Kata Nabi, udahlah jangan panjang-panjang kalian. Aku tak suka itu. Panggil sebagaimana Allah berikan kepadaku gelar Abdullah wa Rasuluh. Ya, sebagian orang zikirnya, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Kita tahu memang dia Sayyidu walad ibn Adam, tapi bukan itu zikir kita. Ya, katakan Allahumma salli wa sallim abdika wa rasulik Muhammad. Ini lebih sempurna daripada ya Sayyidi, ya Rasulullah. Lebih utama yang pertama. Ya, ada pernah dengar zikir gitu? Ya Sayyidi, ya Rasul. Lebih utama kan Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Itu paling utama. Subhanallah. Jadi ini makna Sayyid, makna Rabb pertama As-Sayyidul Muta'. Ya, karena itulah Fas-Sayyidul Muta' fihim yud'a Rabban. Orang Arab memanggil ya tuannya yang dipatuhi Rabb. Istri memanggil suami dengan kata Rabb. Ya. Warrajulul muslihu syai'a yud'a Rabban. Sesuatu yang seseorang laki-laki mampu memperbaiki sesuatu urusan disebut juga dengan nama Rabb. Ya. Wal maliku li syai'i yud'a Rabban. Ya. Pemilik sesuatu yud'a juga dapat disebut Rabbahu dengan kata-kata Rabbun. Contohnya apa? Saya pemilik rumah. Saya katakan dalam masyarakat, ana Rabbul baiti. Aku pemilik rumah ini. Rabbu, artinya pemilik. Ya, ana Rabbul bait, saya pemilik rumah. Boleh dalam bahasa Arab. Maka arti Ar-Rabbu bisa bermakna Sayyidul Muta', tuan yang dipatuhi, pimpinan yang dipatuhi. Ini makna Rabb. Bisa bermakna Rajulus Salihul Muslihul Syai', seseorang yang mampu memperbaiki sesuatu. Ya, bisa juga bermakna pemilik. Dalam Quran juga ada. Ya. Waqad yutasarrafu aidan fi wujuhi ghairi dzalik. Bahkan dia memiliki makna-makna selain daripada tiga perkara ini. Ghairu annaha ta'udu ala ba'di hadhihi al-wujuh ats-tsalatsah. Tapi semua makna itu akan kembali kepada tiga makna ini. Pemimpin yang dipatuhi, yang mampu memperbaiki, ya, mengatur, mengoreksi, membenarkan, kemudian pemilik segala sesuatu. Semuanya kembali kepada tiga makna ini. Ya, maka pemilik rumah dia yang memperbaikinya. Atapnya bocor, saya tak bisa perbaiki, Ustaz. Kau panggil tukang. Ya, walaupun tukang yang perbaiki, tapi hakikatnya dia memperbaiki dengan perintahmu, kau bayar, engkau perbaiki rumah. Subhanallah. Ya, maka seorang pemilik rumah dialah Rabbun, pemilik. Dialah Rabbun, muslim, memperbaiki rumah tersebut. Dia Rabbun, pengatur apa yang dia kehendaki dalam rumah. Subhanallah. Dia yang menjalankan roda pemerintahan dalam rumah tangga. Dia katakan, aku buat ini peraturan, jam 9 tidur semua kalian. Tak ada yang membantah. Subhanallah. Inilah bermakna Rabbun. Maka seluruh makna-makna lain pasti akan mengarah kepada tiga makna ini. Ghairu farabbuna jalla thana'uhu. Maka Tuhan kita Allah, Tuhan jalla thana'uhu, yang maha mulia segala macam puji-pujian baginya. As-sayyidul ladzi la shibha lahu. Dialah tuan, dialah penghulu, dialah pemimpin, ya,
La syibhalahu, yang tak ada dapat menyamainya. Banyak penghulu yang ngawinkan orang juga penghulu, tapi tak sama dengan Allah. Banyak pemimpin tapi tak sama dengan Allah. La syibhalahu wa la mithla fi su'dudihi, dalam kepemimpinannya tak ada yang dapat sama Allah SWT. Kawan jadi presiden 5 tahun, turunkan, ganti yang lain. Kadang-kadang baru 1 tahun dia berhentikan. Tak ada yang sempurna kepemimpinannya. Dia kuat di negerinya, dengan negeri samping dia tak berani. Ya, tak ada sama dengan Allah SWT. Wal muslihu amr khalqihi, dan dialah Tuhan selain pemimpin, penghulu, dia jugalah yang memperbaiki urusan seluruh makhluknya. Subhanallah. Bima asbagha alaihim min ni'amih, dengan karunia limpah nikmat yang dia berikan kepada manusia. Kita sakit, dia sembuhkan kita, dia turunkan obat-obatan. Subhanallah. Ya, rezeki kita morat-marit, dia perbaiki rezeki kita. Ya, Allah cukupkan kita. Lihatlah bagaimana Allah SWT ingatkan nabinya. Ya, wajadaka ailan fa'aqna. Ya, dapat yang kamu Muhammad bukan fakir, miskin, Allah kayakan engkau dengannya. Subhanallah. Ya, maka dia yang memperbaiki urusan kita. Iman kita yang subhanallah, yang menurun, dialah yang mampu untuk menaikkannya. Subhanallah. Keadaan kita yang dihinakan orang, dialah mampu untuk membuat kita dimuliakan orang. Wal malikul ladzi lahul khalqul amru, dialah raja, penguasa, pemilik segala macam makhluk dan segala macam perintah. Subhanallah. Tak sempat lagi. Kita lanjutkan minggu depan lah, insyaallah taala. Enak enggak kajian kitab ini? Enak kan? Subhanallah. Waktunya singkat. Iya, itulah memang. Karena kita memang lebih besar porsi dunia kita pada akhirat kita. Kalau besar porsi akhirat kita, terduduk kita di sini sampai nanti, sampai jam 8. Tapi nanti kok kita buat gitu, mulailah satu-satu pergi. Tak ada seekor pun lagi nanti di sini. Subhanallah. Tak apalah, berapa yang mampu kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqala Ibnu Al-Athiri rahimahullah, berkata Ibnu Athir rahimahullah, Ar-Rabbu yutlaqu fil lughati 'ala al-maliki was-sayyid wal-mudabbir wal-murabbi wal-qayyim wal-mun'im. Kata-kata Rabb dalam bahasa Arab jika disebutkan maka memiliki banyak makna. Di antaranya adalah Al-Malik. Al-Malik artinya adalah raja atau pemilik. Al-Malik, pemilik sesuatu namanya Rabb. Was-Sayyid, pemimpin sesuatu namanya Rabb. Al-Mudabbir, pengatur sesuatu namanya Rabb. Al-Murabbi, yang mendidik sesuatu, yang mengasuh sesuatu namanya Rabb. Wal Qayyim, yang tegak mengawasi sesuatu perkara namanya Rabb. Wal Mun'im, yang memberikan nikmat atas sesuatu namanya Rabb. Ini makna Rabb disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah dalam bahasa Arab. Bisa bermakna pemilik, pemimpin, ya, pengatur, pemelihara, yang tegak dengan suatu urusan, ya, yang menegakkan segala macam urusan, tempat bersandar dan pemberi nikmat. Wala yutlaqu ghayra mudhafin illa 'ala Allah, wala yutlaqu ar-rabb ghayra mudhafin illa 'ala Allah taala. Tak boleh kata-kata ar-rabb itu disebutkan kecuali hanya untuk Allah. Kalau kata-kata ar-rabb, tapi andai kata disandarkan kepada kalimat lain boleh. Ya, disandarkan kepada kalimat lain seperti Rabbad Dar, Rabbud Dar boleh, pemilik rumah, ya, Rabbul Bait boleh, ya. Tapi kata-kata Ar-Rabbu jika disebutkan maka tak boleh kecuali hanya untuk Allah. Tapi jika dihilangkan alif lamnya Rabb, disandarkan kepada kata-kata berikutnya boleh. Rabbud Dar, pemilik rumah, Rabbul Ibil, pemilik unta,
Sebagaimana perkataan Abdul Muttalib ketika Abraha datang, ketika mengambil unta-unta milik Abdul Muttalib, maka dia datang kepada Abraha. Kata Abdul Muttalib, kembalikan ini semua unta-unta. Dia berkata, kenapa engkau lebih peduli kepada unta-untamu daripada rumah tempat ibadahmu? Maka berkatalah Abdul Muttalib, itu rumah ibadah ada pemiliknya, Allah. Adapun unta-unta itu aku pemiliknya. Ana Rabbul Ibil, akulah pemilik unta-unta. Maka kata-kata Rabbu boleh disandarkan kepada kalimat lain. Tapi jika dikatakan Ar-Rabbu tak boleh kecuali hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Wa idza utliqa ala ghairihi udhifa. Andai kata dia disandarkan kepada kalimat yang lain, maka ketika itu dia berposisi sebagai mudhaf dalam bahasa Arab. Yang nyandar kepada kalimat berikutnya mudhaf ilaih. Fa yuqalu, maka dalam bahasa Arab boleh dikatakan Rabbu kadza, pemilik ini. Boleh. Berkata pengarang kitab ini Syekh Abdul Razak hafizahullah, bal inna hadzal isma idza ufrida tanawala fi dilalatihi sairu asma'illahil husna. Nama Ar-Rabb ini jika disebutkan maka dia mencakup segala macam kandungan makna-makna yang terdapat dalam nama-nama Allah yang husna, yang banyak. Wa sifatil ulia, dan semua sifat-sifat yang maha tinggi. Wa fi hadza yaqulu al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan dalam hal ini berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, innar rabbah, sesungguhnya yang namanya Ar-Rabb itu Allah, huwal qadir, dialah yang maha kuasa. Inilah makna Rabb. Ar-Rabb dialah yang maha kuasa. Al-Khaliqu, dialah yang menciptakan segalanya. Allahu khaliqu kulli syai', dialah Allah pencipta segala sesuatu. Maka makna Rabb dialah penguasa, Al-Qadir, Al-Khaliqu, dialah yang mencipta segala sesuatu. Al-Bari'u, yang membentuk segala sesuatu. Al-Musawwir, yang menggambar segala sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyumu, yang maha berdiri sendiri, karena seluruh makhluk berdiri dengan Allah, bergerak dengan Allah, beraktivitas dengan Allah tabaraka ta'ala. Al-Alimu, dialah yang maha tahu dengan segala sesuatu urusan dan perkara. As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat. Al-Muhsinul Mun'im, yang senantiasa memberikan ihsannya, kebaikannya, nikmatnya. Al-Jawad, yang maha dermawan. Al-Mu'ti, yang maha pemberi. Al-Mani', dia pula yang berhak menahan. Andai kata Allah ingin menahan sesuatu, tak akan ada yang dapat memberinya. Andai kata satu negeri manusia ingin memberikan sesuatu kepada seseorang berupa jabatan, kekuasaan contohnya, Allah tak inginkan, tak terjadi. Dialah Al-Mu'til Mani', dialah yang memberi dan dia yang menahan. Andai kata dia ingin berikan sesuatu kepada makhluknya, walaupun seluruh makhluk sepakat untuk menahan, tak akan ada yang mampu menahannya. Ad-Dharun Nafi', dialah Tuhan yang mendatangkan kemudaratan, dialah Tuhan yang mendatangkan kemanfaatan. Tak ada yang dapat mendatangkan kemudaratan kecuali dengan izinnya dan kehendaknya. Tak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali dengan izinnya dan kehendaknya dan keinginannya. Al-Muqaddim, dia yang mendahulukan siapa-siapa yang dia kehendaki dahulukan, dan dia yang mengakhirkan. Didahulukan sebagian orang hidup, diakhirkan yang lainnya hidup. Didahulukan sebagian orang mati, diakhirkan yang lainnya mati. Didahulukan seorang naik, didahulukan seorang turun, dihinakan seorang. Al-Muqaddimul Muakhir, subhanallah. Dia yang mendahulukan sebagian orang, mengakhirkan sebagian orang. Dia yang mendahulukan sebagian makhluk, dia mengakhirkan sebagian makhluk. Yang ini dijadikan ayah, ini dijadikan sebagai anak, ini dijadikan sebagai cucu. Semuanya Allah Jalla wa'ala mengatur. Alladzi yudhillu man yasha, dialah yang menyesatkan siapa-siapa dengan kehendak yang dia kehendaki, dengan ilmu dan hikmah. Karena dia tahu tak layak diberikan petunjuk, tak layak diberikan hidayah, dia sesatkan siapa-siapa yang dia kehendaki. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha.
Dan dialah Tuhan yang beri petunjuk siapa-siapa yang dia kehendaki dengan ilmunya dan dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya. Wa yus'idu man yasha, dia akan membahagiakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa yushqi man yasha, dialah pula Tuhan yang mencelakakan, membinasakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Tidak ada yang celaka kecuali dengan ketentuannya dan kehendaknya. Wa yu'izzu man yasha, dialah yang memuliakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dia pula yang menghinakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Jika dia ingin hinakan seorang, hinalah dia. Subhanallah. Jika dia ingin muliakan seorang, maka mulialah dia. Allahu Akbar. Semuanya terpulang kepadanya. Allahu Jalla wa Ala. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, dan masih banyak lagi kandungan makna kerububihan Allah. Dialah Tuhan pemilik segala sesuatu, penguasa, pencipta, pengatur. Ya, allati lahu minha ma yastahiquhu min al-asmaul husna. Semua makna-makna tersebut ya berpulang kepada kerububihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika anna man yum'inu an-nadhara fi hadzal ismi, maka sesungguhnya siapapun yang benar-benar cermat memperhatikan nama Allah ini, Ar-Rabb, wa yata'ammal fi dalalatihi, berusaha untuk memikirkan kandungan-kandungan makna yang ditunjukkan dari kalimat Ar-Rabb ini, yashhadu, ketika itu dia akan bersaksi, qayyuman qama bi nafsihi, ada zat yang berdiri sendiri, tak butuh dengan bantuan makhluknya. Wa qama bihi kullu syai', sebaliknya segala sesuatu itu berdiri dengan Allah, dengan bantuannya. Subhanallah. Angin berhembus dengan perintahnya, hujan turun dengan perintahnya, daun-daun berguguran dengan perintahnya, manusia bergerak dengannya. Ya, manusia beraktivitas semuanya dengan kehendaknya, dengan perintahnya, baik perintah kauni maupun syar'i. Subhanallah. Fahuwa qa'imun ala kulli nafsin bi khairiha wa syarriha, dialah yang tegak berdiri mengurusi segala sesuatu dengan segala macam kebaikannya, ya, kebaikan yang terdapat dalamnya ataupun kejelekan. Qad istawa ala 'arsyih, dia telah bersemayam di atas 'arsy-Nya. Wa tafarrada bi tadbiri mulki, hanya dia semata Tuhan yang Maha Esa, tunggal, yang mengatur seluruh kerajaan alam semesta ini, yang mana semuanya adalah kerajaannya. Fattadbiru kulluhu biyadihi, semua pengaturan dia yang mengatur. Subhanallah. Tak ada yang mengatur kecuali dia, Allah Jalla wa Ala. Dan aturan ini buat manusia semuanya tak akan berlepas daripada apa yang dikehendaki Allah SWT, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masirul umur, ya, kulluha ilaihi, bahkan semua urusan akan kembali kepada Allah jua. Wa anna ila rabbikal muntaha, kata Allah, sesungguhnya kepada Allah lah semua urusan akan kembali. Kita ingin buat banyak hal, tapi semua terpulang kepada Allah. Kita tak mengkehendaki banyak hal, tapi semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ilallahi tasirul umur, hanya kepada Allah jualah segala macam urusan itu akan berpulang. Kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar, tapi kembali juga kepada kehendak Allah. Fa marasimut tadbirati nazilatun min indihi, maka segala macam bentuk pengaturan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, ala aidi malaikatihi, yang dia wakilkan dengan malaikat-malaikatnya, bil ata'i wal na'i. Ya, Allah atur malaikat-malaikatnya untuk mencucurkan rahmatnya. Subhanallah, memberikan atau menghalangi, bil ata'i wal man'i. Malaikat Allah begitu banyaknya, semuanya adalah merupakan perwakilan Allah Jalla wa Ala Tabaraka wa ta'ala. Tak bergerak malaikat tanpa izin Allah, tanpa kehendaknya. Subhanallah. Ya, tanpa keinginannya. Semuanya bergerak dengan Allah Jalla wa Ala. Ada malaikat yang menjabarkan rahmatnya, menurunkan hujan, malaikat yang diperintahkan untuk mengawasi gunung-gunung, sebagaimana pada kisah
Rasulullah SAW yang lari ke Taif, kemudian dilempari orang-orang Taif, turunlah malaikat gunung. Ya, banyaknya jumlah malaikat-malaikat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya Allah wakilkan untuk memberikan, mencucurkan, menyebarkan rahmat-Nya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dengan kehendak Allah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa malaikat pun Allah Jalla wa ala berkuasa, karena seluruh malaikat juga darinya bergerak, darinya bertolak, dengannya ya melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpanya binasa semua malaikat dan seluruh alam semesta. Jadi jangan dianggapkan Allah tak mampu dia wakilkan, salah. Kalau makhluk mewakilkan tugas karena tak mampu, presiden atau seorang raja, dia akan buat menteri-menterinya karena tak mampu. Menteri kemudian buat kabinet-kabinetnya, kemudian kepala daerah karena kelemahan mereka. Allah Jalla wa'ala mewakilkan semua urusan kepada malaikat bukan karena tak mampu, karena semua malaikat bergerak dengannya, bertolak dengannya, bertindak dengannya, dengan izinnya, dengan kehendaknya. Tak ada yang dapat bergerak tanpa kehendak Allah Jalla wa'ala. Bahkan kemampuan mereka dalam melakukan semua aktivitas ini semua datangnya daripada Allah Jalla wa'ala. Itu beda kita dengan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Adapun manusia mewakilkan semua urusan karena ketidakmampuannya, karena kelemahannya. Allah Jalla wa'ala tidak, dengan hikmah yang dia ketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia wakilkan malaikat-malaikatnya untuk mencurahkan hujan, ya, di suatu tempat, menahan hujan di tempat lainnya, membuat banjir tempat satu tempat, membuat kering tempat lainnya. Allah Jalla wa'ala. Wal khafdi wal raf'i, dialah yang telah perintahkan malaikatnya dengan semua urusan. Wal khafdi, merendahkan sesuatu, wal raf'i, mengangkat sesuatu. Subhanallah, merendahkan seorang, menghinakannya, mengangkat seorang, memuliakannya. Mengangkat suatu negeri, merendahkan satu negeri lainnya, mengangkat satu penguasa, merendahkan penguasa lainnya. Subhanallah. Ya, mengangkat harga-harga, mengangkat, subhanallah, ekonomi suatu umat, merendahkan ekonomi umat lain, semua dengan ketentuannya. Wal ihya'i wal imatah, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, semuanya Allah Jalla wa'ala. Walaupun Allah wakilkan malaikat-malaikatnya, ada malaikat yang membawa roh, meniupkan roh dalam janin, ada malaikat pencabut roh dari badan, ada malaikat yang menanyai jasad dan roh dalam alam barzah. Banyak sekali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya tak mampu bergerak tanpa dengan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya, wa kashfil kurub wal imata wat taubati wal azal. Allah jualah tabaraka taala mengatur semua urusan, membuat sebagian orang bertaubat, ya, membuat sebagian orang diberhentikan, dijatuhkan, dihinakan, ya. Wal qaddi wal basti, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam semua urusan, menggenggam sebagian rezeki, ya, melapangkan sebagian rezeki, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang rezeki kita sempit, kadang-kadang uang di kantong dirogoh-rogoh, man. Tengok dompet, ya Allah, tinggal 2.000 uangku ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala yaqbid, dia tahan. Wa yabsut, kadang-kadang uang penuh, warna merah semua. ATM penuh, kadang digosok-gosok ATM, tarik tak bisa keluar, kurang 50.000. Subhanallah. Ambil ATM yang satu tinggal 34.000, ambil yang kedua tak bisa. Allahu Akbar. Ya, semuanya dengan hikmah. Bukan karena Allah itu ingin zalimi kita, dengan hikmah. Kata Allah, wala basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardh. Wala baghaw, kalaulah Allah bentangkan rezeki, dibukakan sebanyak-banyaknya kepada hamba, niscaya mereka melampaui batas. Kalau setiap hari rezeki antum diberikan segalanya langsung, tak ada yang mau ngaji di sini, tak ada wajah-wajah ini. Sibuk di kapal pesiar. Kapal pesiar berpelesir ke sana kemari. Tapi dia Allah Jalla wa'ala. Ya, kadang-kadang 3 hari tak dapat rezeki, buka lapak tak laku-laku. Subhanallah, pusing kepala. Tapi ingatlah, semuanya telah Allah atur, di baliknya ada hikmah. Kemudian Allah jamak rezeki kita,
Yang 3 hari tak dapat, nah digantikan untuk 6 hari ke depan. Dia Maha Kuasa. Tabaraka ta'ala. Wallahi kalau enggak ada kesusahan tak akan kita merasakan nikmatnya kenikmatan. Dengan kesusahan atau kita kenikmatan. Subhanallah. Dulu kemana-mana menukah jalan kaki. Sekarang kemana-mana naik motor. Terasa ya Allah nikmat naik motor ini. Subhanallah. Nengok orang jalan-jalan. Kesian kawan jalan. Subhanallah. Ya taulah kita kenikmatan naik motor ketika orang jalan-jalan kaki. Ternyata naik motor, turun motor, naik mobil, turun mobil. Asam urat. Kambuh. Nengok orang jalan. Enaknya orang jalan ini. Tak ada asam uratnya. Kemana-mana sehat mereka. Memang itulah kehidupan yang hakiki. Subhanallah. Itulah manusia. Subhanallah. Ya. Ditengok orang-orang kerja yang kerja-kerja kasar, kuli-kuli kasar. Tengoknya bangun-bangun tinggi, yang hotel menjulang. Di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Enaknya anak kerja di hotel tinggi berbintang 5. Subhanallah, katanya tengoknya aku panas-panas, peluh-peluh, pulang balik bau, ganti baju bau. Enak mereka duduk di atas pakai AC, tanda tangan uang. Aku kerja banting tulang, habis tulang gini sudah. Subhanallah. Enak di atas. Yang di atas nengok ke bawah. Enaklah kalian bergerak badan terus sehat. Ini aku udah kena gula, kena asam urat, kena lambung, kena mah. Subhanallah. Semuanya ada keindahan dalam segala sisi. Subhanallah. Nampaklah orang yang rumahnya gubuk-gubuk tak mewah-mewah. Rumah orang mewah-mewah. Enaknya tinggal di perumahan Sekajadi ini. Tengok lagi enak ya Allah. Rumah mereka dikawal segala macam. Nikmatnya. Tanya, berapa uang keamanan kalian? Kami uang keamanannya 1 bulan 500.000. Mak. Bahaya. Subhanallah. Ya. Semuanya ada konsekuensi. Dan semuanya dengan rahmat Allah, dengan ihsan Allah, dengan keindahan yang Allah SWT ciptakan di balik segala macam pengaturannya. Subhanallah. Semuanya dengan keindahan, semuanya dengan keadilan, dengan ihsan. Tengoknya tubuhnya. Ya Allah, kenapa aku tidak tinggi semampai? Tengok tuh artis. Masya Allah tubuhnya tinggi-tinggi. Aku pendek Allah ciptakan. Jangan kau bersedih. Andai kata kau tinggi, mungkin kau enggak duduk di majelis ini. Subhanallah. Syukuri saja nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, waskashfil kurubi, dialah Allah Jalla wa Ala yang telah ya menentukan ketentuan, menyingkap segala macam mara bahaya, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Kashfil kurub, kata Allah, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah. Subhanallah. Siapa yang mampu mengabulkan doa orang-orang yang terjepit? Subhanallah, uang tinggal 2.000 di kantong, masih 5 hari lagi baru dapat gaji. Siapa yang menolong, membantu? Subhanallah, mau beli bensin pun tak ada lagi. Subhanallah, terpaksa naik sepeda. Ya, siapa? Kadang-kadang banyak sekali masuk rumah sakit, pusing kepala, gimana caranya ini? Tak ada lagi uang yang Allah, kembali kepada Allah. Ketika itulah datang bantuan. Subhanallah. Ya. Wa yaghathatil malhufin, dialah Allah Jalla wa Ala yang telah mengatur segala macam malaikat-malaikatnya dengan semua urusan. Di antaranya adalah yaghathatil malhufin, dialah yang menolong orang-orang yang dalam kesusahan, penderitaan, terjepit, yang meronta, yang menjerit kepada Allah Jalla wa Ala, meminta, dialah yang mengabulkannya. Wa ijabatil muttarrin, mengabulkan doa orang-orang yang terdesak. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi, seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi meminta kepadanya. Subhanallah. Kullu yawmin huwa fi sya'an, setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya aktivitas. Fi sya'nin, dalam satu keadaan. Subhanallah.
Setiap hari dia hinakan yang dia kehendaki, dia muliakan yang dia kehendaki, dia angkat sebagian, dia turunkan sebagian, dia jatuhkan sebagian, dia sebarkan rezeki kepada sebagian, dia tahan kepada sebagian lainnya. Tiap hari Allah fi sya'nin. Bedanya kita sama Allah Jalla wa'ala, subhanallah. Setiap aktivitas kita mendatangkan bagi kita keletihan. Allah tak pernah letih. Bekerja seharian, pulang sore hari letih. Subhanallah. Allah tak pernah letih. Ma massana min lughub. Kami tak pernah ditimpa rasa letih. Aktivitas membuat kita akhirnya membutuhkan istirahat. Mata pun mulai mengantuk. Subhanallah. Tubuh meminta haknya. Allah tak pernah mengantuk. La ta'khudhu sinatun, tak pernah tertimpa rasa kantuk. Wala naum, apalagi tertidur. Itulah Allah Jalla wa'ala. Aktivitasnya tiada henti. Kita akan berhenti tatkala kita tidur. Berhenti aktivitas ketika kita tidur. Allah tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Tiap hari ada saja aktivitas Allah lakukan. Menurunkan hujan, menahan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membinasakan sebagian makhluknya, dan seterusnya. Tiap hari. Subhanallah. Kadang-kadang kita lihat ikan sekali bertelur, beribu jumlah ikan. Siapa itu semuanya menentukan? Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang diri kita pun kita tahu. Di rambut itu ada kutu, kita pun tak tahu berapa jumlahnya. Dari mana datang itu kutu? Nggak tahu kita. Bergerak-gerak dibuatnya kepala kita gatal. Subhanallah. Kita tak tahu. Tapi Allah mengetahuinya. Subhanallah. Kadang-kadang kita pusing gimana caranya membunuh kutu ini. Masukkan dalam air lama-lama. Nyelam kita. Tak mati-mati juga kutu itu. Harapan kita 5 menit aku dalam air ini mati kutu, aku pun mati. Subhanallah. Ya, Allah Jalla wa'ala. La mani'a lima a'ta, tak ada yang menahan apa yang dia mau beri. Subhanallah, semua urusan di tangannya. Wala mu'tiya lima mana', tak ada yang mampu memberi apa yang dia tahan. Wala mu'aqibal hukmi, tidak ada yang dapat mengomentari semua keputusan dan hukumnya. Apalagi merubah, meralat, tidak ada. Subhanallah. Wala radda li amrih, tak ada yang mampu menolak semua perintahnya. Wala mubaddila li kalimatihi, tak akan ada yang dapat menggantikan segala kalam dan kalimatnya. Ta'arujul malaikatu warruh ilaih, naik kepadanya segala malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Wa tu'radul a'mal awwalan nahar wa akhirahu alaih. Setiap hari dipaparkan kepada Allah Jalla wa'ala semua amalan-amalan hamba. Di awal siang ketika subuh dan di akhir siang ketika asar. Fayuqaddirul maqadir, dialah yang telah menentukan segala macam ketentuan takdir. Subhanallah. Semuanya dia yang menentukan. Wa yuwaqqitul mawaqit, dia mengatur semua waktu-waktu, semua musim-musim. Subhanallah. Ya, dia yang mengatur dan dia yang menentukan perjalanan matahari, perjalanan bintang-bintang, perjalanan bulan. Dia yang mengatur. Jalla wa'ala. Perjalanan angin. Dia yang menentukan semuanya dengan ketentuan takdirnya. Ya. Dia buat waktu-waktu. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Subhanallah. Dia yang mengatur dan menentukan semuanya dengan hikmah. Habis musim dingin tak langsung musim panas. Subhanallah. Habis musim panas tak langsung musim dingin, perlahan-lahan dia. Subhanallah. Dari panas menuju musim dingin, dari musim dingin menuju panas. Ya, dia yang menentukan sebagian negeri malamnya menjadi pendek, negeri lain malamnya menjadi panjang. Ya, dia yang menentukan musim-musim. Dalam sebagian musim malam menjadi pendek, malam menjadi panjang. Ada sebagian tempat tak ada malam setengah tahun, tak ada siang setengah tahun siang terus, setengah tahun malam terus. Di mana itu? Ada enggak? Di kutub. Subhanallah. Ya, Allah Jalla wa'ala.
tabaraka wa ta'ala. Diatur pasang naik laut. Subhanallah. Berapa kali kita kecil, aku mau mandilah nih di laut. Tengok, surut. Pagi surut. Datanglah aku nanti sore. Sore, surut juga. Rupanya siang naiknya. Subhanallah. Dia yang mengatur semuanya. Ya. Dia yang mengatur ketentuan manusia. Sekian bulan mengandung. Ada yang 6 bulan, ada 7 bulan, ada 9 bulan. Ayam, sekian jumlah. Ya. Ketika mengeram, berapa hari ayam baru menetas? Berapa? 21 hari. Banyak sini ahli ayam. Kalau andai kata bebek, berapa lama menetas? Allah Jalla wa'ala yang mengatur. Diciptakan manusia, terlahir tak bisa apa-apa. Bisanya hanya menjerit, menangis. Subhanallah, diasuh oleh manusia, ibunya mengasuhnya, ayahnya, kakaknya, semua. Subhanallah, perlahan-lahan. Ya, tapi lihatlah sebagian makhluknya. Lembu baru bangun, baru keluar daripada rahim ibunya, berdarah-darah, sebentar, setengah jam, udah berdiri dia. Ya, menetas bebek. Allahu Akbar. Dari telurnya, sebentar udah pergi berenang. Tak siapa yang ngajarinya berenang. Subhanallah, kecuali Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Wa yuwaqqitul mawaqit, dia yang mengatur semua waktu-waktu. Dia tentukan ini musim haji, ya ini bulan-bulan haram, dan seterusnya. Tsumma yasuqul maqadir ila mawaqitiha, dan dialah yang menggiring semua ketentuan takdir pada waktu-waktu yang telah dia tentukan. Ini binasa besok, ini binasa setelah 5 tahun, ini setelah 3 tahun, yang ini akan melahirkan sekian keturunan, dan seterusnya. Qa'iman bitadbiri dzalika kullihi wa hifdhihi, dialah yang tegak mengatur semua itu, menjaganya, ya wa hifdhihi wa masalihihi, dan semua kemaslahatan makhluknya. Wa rububiyyatullahi lil alamin tashmalul alama kullah. Allah itu namanya Ar-Rabbu, Tuhan pencipta, mengatur, pemelihara, penjaga. Dan rububiyah Allah ini mencakup seluruh alam semesta. Fahuwa alladhi rabba jami'al makhluqat. Dia Allah Jalla wa'ala yang telah mendidik segala macam makhluk. Ya, mengaturnya dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai meninggal, sampai jadi debu, seterusnya. Ya, bini'amihi, dengan segala macam nikmatnya. Dia yang telah Rabba, mengawasi kita, mengatur kita, memperbaiki urusan kita, wa aujadaha, mengadakan kita, bimasyiatihi wa qudratihi, semuanya dengan kehendaknya dan dengan kekuasaannya. Subhanallah. Seluruh makhluk, ya, yang kadang-kadang kita pun nggak tahu dalam rumah kita berapa banyak jumlah semut-semut yang membangun istana di bawah rumah kita, kita tak tahu. Allah tahu Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya, kadang-kadang di rumah kita banyak nyamuk, kita pun tak tahu berapa jumlahnya, Allah mengetahuinya. Dan kita pun nggak tahu di mana dia tumbuh dan di mana dia berkembang, di mana dia ada, Allah mengetahuinya. Subhanallah. Ya. Wa amaddaha bima yahtaju ilaihi. Dialah Allah yang membantu semua makhluk dengan segala macam apa yang mereka butuhkan. Allah yang membantu, menyiapkan semua kebutuhan makhluk. Allahu Akbar. Ya, ada makhluk yang tak berjalan, ya, di bumi, lebih banyak di udara. Diciptakannya lah bagi mereka apa? Sayap-sayap. Subhanallah. Allahu Akbar. Dia yang menciptakan. Diciptakannya burung, diciptakannya macam-macam unggas yang mereka di atas terbang ke sana kemari. Kita lihat alangkah indahnya elang terbang menungki. Subhanallah. Ya, betapa indah elang tersebut. Itu yang indah bagi elang, Allah telah ciptakan dengan sempurna. Jangan kita berharap, ya Allah enaknya lah aku punya sayap kayak elang tuh, tak payah aku naik pesawat-pesawat lagi. Jangan. Yang indah bagi kita inilah dia keadaannya. Diberikan sayap, nanti kau terbang kena tiang listrik. Subhanallah. Ya, semua indah sesuai dengan ketentuan apa yang dibutuhkan makhluk. Ya, perhatikan. Ayam itu punya sayap juga, tapi tak bisa terbang. Kalau kata ayam bisa terbang, payah kita pelihara ayam. Subhanallah. Karena itulah kita tak pelihara elang, karena terbang di udara. Payah dapatnya. Allah buat ada yang gampang dipelihara, di ayam. Ada yang semi-semi terbang,
bisa dipelihara, entok. Subhanallah. Semua dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sempurna baginya. Ya, kita lihat penciptaan Allah terhadap segala macam makhluk begitu menakjubkan. Lihatlah lalat, betapa banyak jenisnya. Ada lalat hijau, ada lalat hitam. Lihatlah matanya. Subhanallah, begitu indahnya. Dan lihatlah, andai kata kita lihat bedah banyaknya binatang-binatang kecil-kecil, bakteri. Dibesarkan sampai beribu kali besarnya, aneh-aneh bentuknya. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 6, ada yang kakinya 8. Subhanallah. Ada binatang-binatang yang kita pusing kok bisa dia nempel ya di dinding. Semut itu bisa jalan di dinding. Kita bisa. Subhanallah. Lihat cicak terbalik gini pun tak jatuh dia. Terpikir kita kalong pada siang hari begitu teriknya matahari, ketika itulah tidur semua jenis kalong-kalong itu. Tidurnya pun aneh bin ajaib. Kaki satu menggantung di dahan-dahan di ranting-ranting pohon. Tak jatuh dia ketika tidur ke bawah. Subhanallah, tak turun darahnya. Coba antum diikat ke atas kaki, tidur, tak bisa tidur. Turun darah semua, bentar aja binasa kita. Tapi kalong tak binasa-binasa. Subhanallah. Diciptakan juga bersayap, tapi dibedakan sayapnya dengan sayap masing-masing makhluk. Subhanallah. Allahu Akbar. Tak pernah kita mendengar ada kalung menabrak tiang. Tak pernah. Subhanallah. Allah buat sebagian makhluk memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan. Kalung itu punya sinyal sendiri. Kayak kita payah bayar mahal-mahal untuk dapatkan sinyal. Kalung punya sinyal. Tiap kali terbang dia menyebarkan sinyalnya. Dan sinyal balik, taulah dia di situ ada sesuatu, maka dia tak akan pernah menabrak. Allahu Akbar. Ada makhluk yang begitu kuat pendengarannya, ada makhluk yang begitu kencang larinya. Sebagian makhluk bisa 50 km per jam, sebagaimana citah. Ada makhluk yang jalannya lambat seperti kura-kura. Subhanallah, semuanya punya kelebihan. Allahu Akbar. Kalau dibahas, besok kita nggak pulang-pulang. Subhanallah. Yang jelas, Allah berikan segala sesuatu makhluk apa yang dia butuhkan. Allahu Akbar. Kadang-kadang makhluk aneh-aneh bentuknya, ya. Tapi semua makhluk, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, semua binatang itu tak akan ada yang berdiri tegak sebagaimana manusia. Allahu Akbar. Kepalanya sama dengan bokongnya. Dalam binatang-binatang yang paling dekat dengan manusia apa? Kera. Tapi juga tak sebagaimana manusia berdiri tegak seperti ini. Tetap dia membungkuk. Kakinya pun dengan tangannya kadang-kadang payah kita bedakan kaki dengan tangan sama fungsinya. Subhanallah, hanya manusia yang tegak dengan mulia. Ya, begitu indahnya bentuk yang menciptakan manusia. Matanya pas tempatnya, hidungnya pas tempatnya. Sebagian makhluk ada yang hidungnya panjang sebagaimana gajah, ada makhluk yang tak punya hidung, ada yang kupingnya besar, ada yang tak punya kuping, macam-macam. Subhanallah. A'ta kulla syai'in khalqahu al-la'iqa bih. Dia menciptakan segala sesuatu yang sesuai dengannya. Itulah yang paling sesuai. Subhanallah. Ya. Di daratan dibuat makhluk-makhluk besar. Paling besar apa daratan? Paling besar gajah. Di lautan ada Allah ciptakan makhluk-makhluk besar. Kadang-kadang ada yang mungkin yakni puluhan kali daripada gajah besarnya. Paus-paus besar. Subhanallah. Orang lain menyebutnya ikan kertang. Subhanallah. Saya baca dalam keanehan ciptaan Allah, ya, dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, Miftahu dari Sa'adah, dia katakan kadang-kadang ada orang-orang melihat begitu besarnya satu pulau, mereka pun turun di pulau tersebut, mereka singgah di sana, ya, mereka memasak masakan mereka membakar, tiba-tiba pulau itu bergerak, ternyata dia ikan besar. Subhanallah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan. Ya? Allahu Akbar. Cumi-cumi, ubur-ubur itu yang kita makan yang kecil-kecil. Ada yang sebesar rumah, 2 kali rumah, 3 kali rumah. Ini Allah yang mengetahuinya. Subhanallah. Ya, semuanya sesuai dengan ketentuan takdirnya. Ada ikan buas-buas, giginya mengerikan sebagaimana hiu. Ada ikan besar seperti hiu tapi tak memiliki gigi-gigi sebagaimana paus. Macam-macam. Subhanallah. Kata beliau terakhir, wa aghdaqa ala ibadihi ni'am, dia yang telah mencurahkan semua nikmat kepada hamba-hambanya. Wa nammahum, dia yang menumbuhkan segala macam makhluk.
Ya, pepohonan dia tumbuhkan, manusia dia tumbuhkan, binatang. Wa nammahum wa ghadzahum, memberi makan setiap makhluk. Subhanallah. Semua Allah beri makan. Sampai tumbuh-tumbuhan Allah berikan makanan. Subhanallah. Kita memasak, tumbuh-tumbuhan pun memasak. Ya. Wa rabbahum akmalat tarbiyah. Dia bina seluruh makhluk dengan sebaik-baiknya. قال المصنف حفظه الله, berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa tarbiyatuhu subhanahu wa rububiyyatuhu ta'ala naw'an. Kita masih dalam penjelasan tentang makna Rabb, nama kedua setelah Allah. Dari kata-kata Rabbun ini terambillah kata-kata tarbiyah. Ya. Yang bisa diartikan di sini adalah penghambaan makhluk kepada Allah menjadi dua bagian. Pertama namanya rububiyyatun ammah, penghambaan umum. Bahwasanya seluruh makhluk itu hamba Allah secara umum. Tidak ada yang keluar daripada penghambaan ini. Kullu makhluqin tashmalu kulla makhluqin, mencakup semua makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah. Karena makna Rabbun diantaranya adalah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik, dan seluruh makhluk ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, al-muslih yang memperbaiki makhluk, al-mudabbir yang mengatur semua makhluk. Maka yang pertama bagian daripada rububiyah ini adalah rububiyyatun ammah, penghambaan secara umum yang mencakup segalanya. Semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, hamba bagi Allah tabaraka taala. Barran aw fajiran, dikalah berbentuk jin maupun manusia. Ada bangsa jin dan bangsa manusia yang baik, namanya barran. Ada pula bangsa jin manusia yang fasik, namanya fajiran. Ya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka seluruh makhluk bernama jin dan manusia ini, baik dia itu adalah saleh ataupun taleh, mukmin atau kafir, semuanya adalah hamba Allah. Dalam pengertian mereka ciptaan Allah, dalam pengertian mereka diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak hal yang sifatnya ijbari, mereka tak bisa menentukan, Allah menentukan bagi mereka semua. Karena mereka hamba Allah sebagaimana saya sebutkan. Tak bisa orang-orang kafir menolak ketika Allah menciptakannya berkulit putih, berkulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, tinggi tubuhnya, pendek tubuhnya, diciptakan dalam keadaan ya kebangsaannya ini, kebangsaannya itu, bahasanya ini, bahasanya itu. Tak bisa menolak, semuanya mereka pasrah tunduk kepada Rabb Azza wa Jalla. Demikian juga bencana Allah turunkan berupa penyakit, tak ada orang kafir yang bisa menolak. Ya, ataupun bencana alam, tak ada orang kafir yang bisa menolak, tak ada orang mukmin yang bisa menolak. Ini makna Rabbun ya secara umum adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Mu'minan atau kafiran, baik dia mukmin, baik dia kafir, sa'idan atau syaqiyan, baik dituliskan dalam ketentuan takdir dia adalah orang beruntung, ahli surga, ataupun dituliskan dalam ketentuan takdir dia orang celaka, ahli neraka. Semuanya hamba Allah secara umum. Makna hamba Allah tadi apa? Ciptaan Allah, milik Allah, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Muhtadiyan aw dhalan, baik dia mendapat petunjuk atau dia tersesat, semuanya hamba bagi Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, kata Allah, tidaklah seluruh makhluk di langit berupa malaikat-malaikat maupun yang di bumi kecuali sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tarbiyatuhu lahum ajma'in bil khalqi wa rizqi. Makna tarbiyatun ammah di sini adalah
Penghambaan secara umum adalah di mana Allah Jalla wa Ala yang menentukan bagi mereka, bagi seluruh makhluk, bil khalqi wa rizki, bagaimana bentuk setiap makhluk, bagaimana rezeki setiap makhluk. Allah tentukan. Tidak ada yang dapat menolak. Menunjukkan semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia, baik binatang. Tak ada yang bisa melawan ketentuan Allah. Menciptakan binatang ada yang bertanduk, ada yang tak bertanduk. Tak bisa protes yang tak bertanduk mengatakan, ya Allah, kenapa tidak kau ciptakan saya bertanduk? Aku ingin tanduk. Ya, tanduk apa kau mau? Sebagaimana tanduk kerbau. Yang lain berkata, ya Allah, aku mau tanduk yang banyak, sebagaimana tanduk rusa. Tak ada yang bisa menentukan kecuali Allah. Tak bisa pula manusia merasa iri, enaknya lah hewan pakai tanduk, macam-macam ditandukinya orang. Ya Allah, kenapa tak kau ciptakan kami bertanduk? Tak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang terindah. Bagaimana jika manusia bertanduk? Tak ada yang pakai peci antum ini. Subhanallah. Ini menunjukkan semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bil khalqi, bagaimana Allah membentuk setiap makhluk. Wa rizqi, bagaimana Allah menentukan setiap makhluk rezekinya. Tak ada yang kuasa untuk mengatur rezekinya kecuali Allah. Bahkan orang kafir pun tak kuasa. Enak Ustaz orang kafir kaya-kaya. Siapa bilang? Banyak orang kafir juga yang kiri, miskin. Allah menentukan rezeki mereka. Ya. Wat tadbiri wal in'am, Allah yang mengatur semua urusan mereka. Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Wal ata'i wal man'i, Allah yang memberikan dan Allah yang menahan. Apapun yang Allah berikan kepada manusia. Ya, tak perlu kita cemburu dengan rezeki orang, karena tak ada rezeki yang tertukar. Ya, wal ata, pemberian Allah, Dia yang menentukan kepada setiap makhluk. Kau orang kaya, kaya kali. Engkau orang kaya tapi setengah kaya. Kau orang sok kaya, semuanya Allah menentukan. Tak ada yang bisa menolak. Subhanallah. Ya, wal ata wal man'i, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menahan segala sesuatu yang ingin Dia tahan. Dia tahan hujan satu negeri, Dia curahkan hujan sebagian negeri lainnya. Subhanallah. Dia tumpahkan rezekinya pada sebagian negeri, Allah tahan rezeki daripada sebagian negeri lainnya. Di sini paceklik, di sini kemarau panjang, di sini musim hujan. Ya, di sini musim kesuburan, di sini musim hama dan seterusnya. Wal khafdhi wa raf'i, Dia yang maha berkuasa mengangkat siapa yang Dia ingin angkat, jabatannya, kekuasaannya, ketakwaannya. Subhanallah. Allah yang memiliki kekuasaan mengangkat harga-harga. Wal khafdi, itu Allah Subhanahu wa taala. Wal raf'i, menurunkan segala sesuatu yang ingin Dia turunkan. Menurunkan pangkat seseorang, jabatan seseorang. Subhanallah. Menurunkan kualitas, menurunkan income, menurunkan ekonomi, segala sesuatu. Ya. Wal ihya'i wal imatah, Dia pula Tuhan sebagai Rabb yang menghidupkan, yang mematikan. Yang berkuasa menghidupkan hanya Allah, yang berkuasa matikan hanya Allah Tabaraka Ta'ala. Bagaimana jika ada orang yang terbunuh, Ustaz? Ya, terbunuh dan dia mati dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang sebabnya berbeda-beda. Ada yang mati sebabnya penyakit, ada yang mati sebabnya terbunuh, ada yang mati sebabnya terbakar, seterusnya. Semua telah Allah gariskan, telah Allah tentukan, telah Allah kehendaki, dan terjadi sebagaimana Allah kehendaki. Tak akan mungkin seorang pembunuh menggerakkan tangannya kecuali dengan kemampuan yang Allah SWT berikan kepadanya berupa qudrah. Mampu dia menggerakkan tangannya, mengambil pisau untuk menikam. Dan sebagian orang Allah buat gagal. Subhanallah. Ada seorang Arab Badui ketika melihat Nabi SAW terlentang tidur dalam suatu perjalanan, Nabi menggantungkan pedangnya, maka dia ambil pedang tersebut dan dia hunus, dia dekatkan ke leher Nabi SAW. Nabi terkaget dan dia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Muhammad, siapa yang bisa mencegah ini dari dirimu? Siapa yang bisa menahan diriku untuk menebaskan pedang ini kepada lehermu? Siapa? Man mana'aka minni? Berkata Nabi, Allah. Seketika dia gemetar, seketika pedangnya jatuh. Kemudian Nabi mengambil pedangnya dan membalikkan, fulan, siapa yang dapat menahan kau dari pedangku ini? Dia berkata, kun khayra akhirin, maafkanlah saya Muhammad. Nabi panggil sahabat-sahabatnya, ini orang yang bunuh saya. Sekarang dia ketakutan seperti ini.
Tangan kita ini Allah yang berikan kuasa bergerak. Ini saya menggerakkan tangan di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya mau menggerakkan tangan, datang asam urat, payah gerakannya. Subhanallah. Menunjukkan semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika Raja Namrud ya berdebat dengan Nabiullah Ibrahim, ya, maka berkatalah ketika itu Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu ya Ibrahim? Allah. Ya, Tuhanku yang menghidupkan dan Tuhanku yang mematikan. Kata Ibrahim, kalau itu perkaranya aku pun bisa. Berkatalah ketika itu Namrud, kalau bojo, bawa tawanan satu orang kemari. Dibawa, kepenggal kepalanya, dipenggal, lihat, aku matikan dia. Kemudian dipanggilnya tawanan kedua. Abu juga bawa tawanan kedua. Hei, lihat, kau sekarang bebas. Aku hidupkan dia. Ibrahim tak mau berpanjang-panjang lebar. Menghidupkan, mematikan bukan itu maknanya. Subhanallah. Ya, kalau andai kata engkau yang menghidupkan makhluk tersebut, engkau menciptakannya, memberikan bagiannya kehidupan, engkau akan tahu semua dengan apa yang terdapat dalam dirinya. Jika ditanyakan kepada Namrud saja, andai kata ini makhluk ciptaan, engkau hidupkan dia, berapa jumlah rambutnya? Tak bisa Namrud menjawab. Subhanallah. Ya, Syekh Abdul Razak menceritakan tentang orang ateis. Ya, bagaimana dia berusaha untuk mengecoh manusia. Ya, dia buatkan daging pada satu tempat, sekerat daging. Ya, kemudian daging tersebut dibiarkan. Ya, kemudian lambat laun daging itu akan busuk dan mengeluarkan ulat-ulat. Dia katakan, aku yang menciptakan ulat-ulat ini. Kau tengok ini, daging tak ada ulat, sekarang jadi ada ulat. Aku yang menciptakannya. Kau lihat ini, siapa bilang ada Tuhan? Tak ada Tuhan. Makhluk tak ada Tuhan. Ini ulat-ulat aku yang menciptakannya ini. Ya, berkatalah orang tersebut, kalau engkau menciptakannya, berapa jantan dari ulat tersebut? Berapa jumlahnya? Pusing kepalanya. Berapa jumlah ulat yang kau ciptakan? Berapa ya? Subhanallah. Ini jantan atau betina? Subhanallah. Tak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tak pernah menciptakan anak-anak kita. Semuanya Allah menciptakan. Buktinya, berapa banyak orang ingin memiliki keturunan, tak Allah berikan. Berapa banyak orang ingin keturunan laki-laki, Allah berikan perempuan. Berapa banyak orang ingin keturunan perempuan, Allah berikan laki-laki. Ya, dan begitulah seterusnya. Bahkan setiap orang ingin anaknya sebagaimana Nabi Yusuf, begitu ganteng, gagah. Subhanallah. Tapi tak semua orang anaknya Allah buat ganteng, gagah bagikan Nabi Yusuf. Ini menunjukkan seluruh kita ini ciptaan Allah, bukan ciptaan orang tua kita. Subhanallah. Orang tua kita sarana saja. Tanpa orang tua pun jika Allah berkehendak jadi sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Wa tawliyati wal azli, dialah Tuhan Rabb yang mengangkat, ya, menjadikan sebagian orang sebagai penguasa-penguasa, kemudian yang menurunkan sebagian orang pada kuasaannya. Wallahi, penguasa-penguasa yang fasik itu dengan ketentuan Allah naik ke atas, tapi belum tentu Allah ridai. Karena ketentuan Allah SWT, kehendak Allah, tidak semuanya dia ridai, tapi sebagai ujian. Kunaikkannya ke penguasa-penguasa zalim kepada kalian dengan kehendak Allah. Dan tapi semuanya kehendak Allah SWT tersebut, ya, semuanya yang ada dalam ciptaan Allah SWT ini memiliki hukum sebab dan akibat, kecuali hal-hal tertentu. Subhanallah, yang tanpa sebab maupun akibat. Ya, ini kuturunkan kepada penguasa yang zalim. Ada sebabnya kenapa rakyatnya zalim. Allah telah mengatur semuanya. Kebinasaan kaum muslimin, kekalahan mereka, kehancuran mereka, terpecah belahnya mereka, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak diridai. Sebagai pelajaran agar mereka kembali kepada syariat. Dengan itu Allah akan menangkan mereka. Wal qabdi wal basti, ya, wal qabdi wal basti, Allah Subhanahu wa taala menggenggam apa yang dia mau genggam. Rezeki sebagian orang Allah genggam, sebagian orang Allah Allah bentangkan baginya rezeki, dan itu pun sesuai dengan takarannya, yang sesuai dengan apa yang mampu dia pikul. Wallahi, kalau Allah hujankan emas, turunkan hujan emas, hancur urusan dunia ini semua. Karena itulah tidak Allah turunkan hujan emas. Ya, Allah buat sebagian rezekinya banyak, rezekinya sedikit, pertengahan,
agar tegak urusan dunia. Subhanallah. Andai kata semua raja, siapa yang mau menjadi rakyat jelata? Subhanallah. Allah SWT atur, takar semuanya, masing-masing memiliki kemampuan terbatas supaya mereka saling melengkapi. Subhanallah. Dengan itulah tegak urusan dunia. Andai kata sisa meratakan semua kemampuan manusia, hancur binasa urusan dunia. Ya, yang satu butuh kepada lain karena tak mampu, dia yang mampu. Subhanallah. Itu semua dengan kehendak Allah SWT. Andai kata semua kita ini ya harus bisa cari ikan sendiri, tak makan kita. Payah nyari ikan itu. Subhanallah. Andai kata Allah tentukan kita semua kalau mau makan padi harus tanam sendiri, tak makan kita. Tapi semua saling membantu. Allahu Akbar. Allah yang tentukan. Dilebihkan sebagian pada hal tertentu, dikurangi sebagian agar dengannya sempurna kehidupan ini. Ya. Wa kashfil kurub, dialah Tuhan yang dapat menyingkap segala macam al-kurub. Ya. Berbagai macam bentuk malapetaka, bencana. Wa ighathatil malhufin, dialah Tuhan yang Maha Kuasa menolong orang-orang, yakni meminta kepada Allah bantuan dalam keadaan terdesak. Ya, wa ijabatul muttarrin, mengabulkan doa orang-orang yang terjepit. Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah segala yang di langit dan di bumi, dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Naam. Ini bagian kedua. Wa tarbiyatun khassah, penghambaan. Ya, yang sifatnya adalah khusus. Kita ini hamba Allah. Siapa penghambaan yang sifatnya khusus ini? Bi auliyaih, yang hanya dia berikan kepada hamba-hambanya. Sebenarnya khusus para wali-walinya. Haitsu rabbahum, di mana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan mereka. Ya. Fawaffaqahum lil iman bih. Allah berikan kepada mereka taufik agar beriman dengan Allah. Yang beriman dari orang-orang mukmin semuanya, mereka itu adalah hamba Allah yang khusus. Yang sebelumnya hamba Allah yang umum. Hamba Allah yang umum dalam bab beribadah kepada Allah, yang sifatnya boleh memilih, khiyar, mereka tak lakukan. Orang-orang kafir tak menyembah Allah, tapi mereka juga hamba Allah Subhanallah wa ta'ala. Bermakna penghambaan secara umum. Ya, tak Allah beri kepada mereka hidayah, tak beri kepada mereka taufik, tak Allah beri kepada mereka iman. Sehingga kita lihat pintar sepintar-pintarnya dalam urusan dunia, bodoh sebodoh-bodohnya dalam urusan akhirat. Subhanallah. Semua dilakukan sampai segala sesuatu. Ya, yang aneh yang diciptakan. Berapa banyak orang kafir menciptakan segala macam penemuan-penemuan. Besi bisa terbang dibuatnya, pesawat. Siapa yang menciptakan pesawat pertama kali? Orang kafir. Sekarang produksi pesawat yang mengembangkannya juga orang kafir. Pintar, subhanallah, buat segala sesuatu. Tapi dalam bab agama, sebagian tak percaya Tuhan alias ateis. Sebagian percaya Tuhan tapi yakni dalam hal tersebut dia menyimpang, tak sesuai dengan logika, tak sesuai dengan fakta dan realita, tak layak dipertuhankan yang bukan Tuhan. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah api, macam-macam disembah. Ada yang menyembah arwah leluhurnya. Allahu Akbar. Ya, yang sudah mati disembah. Allahu Akbar. Ya, tak Allah beri mereka taufik. Jadi inilah yang beda pertama dengan kedua. Yang kedua, tarbiyah khassah. Allah menjadi Rabb bagi mereka. Mereka adalah hamba bagi Allah yang khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala ia khususkan penghambaan tersebut kepada para wali-walinya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik agar menjadi orang-orang yang beriman wal qiyam bi ubudiyyatihi. Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan mereka untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa datang kemari wallahi karena Allah mudahkan. Kalau enggak sampai kemari kita ini. Ya, di tengah jalan melenceng di antara kemana? Subhanallah, Allah mudahkan datang kemari dari tempat-tempat yang jauh pada pagi-pagi buta, kadang-kadang lewat kuburan Tamiang. Subhanallah, tapi Allah mudahkan, hilang rasa takutnya semua demi ilmu, demi kajian. Subhanallah, jalan-jalan yang gelap ini semua
namanya ubudiyah khasah. Penghambaan yang sifatnya khusus, ya. Rububiyah khasah, sebagai Tuhan Allah Jalla wa Ala, Tuhan memberikan rububiyahnya secara khusus kepada para wali-walinya dengan memberikan bagi mereka taufik, iman, ya. Wa ghadzahum bima'rifatihi, Allah berikan mereka nutrisi, ya, berupa ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nutrisi bukan hanya minuman, makanan belaka. Subhanallah, itu nutrisi badan, tapi nutrisi roh dialah ma'rifatullah. Andai kata nutrisi badan tak Allah beda-bedakan, semua Allah beri makan, mukmin kafir, binatang semua, kaki 4, kaki 2, yang tak punya kaki, semuanya Allah beri nutrisi makan. Ghadzahum, dengan makanan-makanan yang Allah tentukan. Subhanallah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini, yang di atas muka bumi ini, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana rezeki tersebut tersimpan. Wa mustawda'aha, ya, Allah tahu di mana dia bertempat, di mana dia tersimpan. Subhanallah. Ya, ini adalah makanan jasmani yang tak dibeda-bedakan, semua diberikan. Kalaulah, ya, Allah Subhanahu wa taala pilih-pilih kasih hanya diberikan hamba-hamba yang beriman, makan mati itu semua orang kafir. Tapi Allah berikan mereka tangguh, menikmati dunia semua Allah berikan. Dunia Allah berikan kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang tak dia suka. Tapi akhirat hanya diberikan kepada yang dia suka. Subhanallah. Maka ada nutrisi lain yang lebih dahsyat daripada makanan. Dialah nutrisi iman. Ma'rifatullah wa ghadzahum bima'rifatihi. Allah berikan mereka nutrisi untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaihi, Allah berikan mereka kemudahan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajahum minadh-dhulumat, dialah Tuhan Allah, Rabbun, Rabb bagi orang-orang mukmin. Rububiyah khasah yang mengeluarkan mereka daripada adh-dhulumat, berbagai macam bentuk kegelapan. Dan kegelapan pun ternyata bukanlah kegelapan hissiyah belaka, bukan kegelapan tak berlampu, mati lampu, padam listrik sekota Batam, bukan itu kegelapan. Itu kegelapan yang bisa dicarikan baginya solusi yang mudah. Carikan lilin, carikan api. Yang lebih dahsyat daripada kegelapan adalah kegelapan ma'nawiyah, bersarang dalam hati, kegelapan hati. Zulumat, apa itu kegelapan? Berupa kekufuran, kegelapan. Berupa bid'ah, kegelapan. Berupa berbagai macam bentuk penyakit-penyakit syahwat yang bersarang dalam hati, itu kegelapan. Allahu Akbar. Ya, alangkah banyaknya penyakit-penyakit dalam hati, syahwat. Ingin tenar, ingin populer, ingin top, ingin dipuji, ingin disanjung, penyakit. Dengki kepada manusia, iri kepada manusia, penyakit. Ya, semua kegelapan ini Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan taufik kepada sebagian orang-orang beriman agar keluar daripada kegelapan ini, kegelapan kekufuran, kegelapan bid'ah. Orang dalam kegelapan bid'ah aneh-aneh. Subhanallah. Berzikir, loncat-loncat, zikir, nari-nari, zikir, joget-joget. Subhanallah. Dalam kegelapan bid'ah, Allah selamatkan sebagian hamba-hambanya beriman keluar daripada kegelapan bid'ah. Subhanallah. Ya, inilah namanya tarbiyatun khasah. Wa yassarahum lil yusra, Allah mudahkan mereka untuk segala macam bentuk kebaikan. Wa jannabahumul usra, Allah jauhkan daripada mereka segala macam kesulitan. Wa yassarahum likulli khairin, Allah mudahkan untuk segala macam bentuk kebaikan. Berinfak Allah mudahkan, mau mengaji Allah mudahkan, mau salat malam Allah mudahkan, mau berpuasa sunnah Allah mudahkan, mau bersilaturahmi Allah mudahkan, mau menyambung rezeki, ya Allah mudahkan, semua Allah mudahkan. Wa hafizahum min kulli syarr, Allah jaga mereka dari segala macam kejelekan, dari kejelekan diri mereka, dari kejelekan syaitan.
dari kejelekan musuh-musuh mereka. Allah jaga mereka. Ini khusus diberikan Allah kepada wali-walinya, orang-orang mukmin, dan semua orang mukmin wali Allah Jalla wa Ala. Jangan dipersempit wali hanya yang punya karamat belaka, tidak. Semua orang mukmin itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah. Ketahuilah yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala alladzina, ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri-ciri mereka, mereka yakin dengan Allah, tak takut dengan masa yang akan datang, tidak pula bersedih dengan masa yang telah lalu. Alladzina amanu, mereka lah semua orang-orang mukmin, itu wali Allah. Wa kanu yattaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Maka dua wali Allah sifatnya, beriman, bertakwa. Beriman, mengucap dalam hati, bertakwa dalam bentuk implementasi seharian, keseharian, mengerjakan berbagai macam bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah. Ini takwa, implementasi iman dalam hati. Ini ciri-cirinya, iman dan takwa. Itu wali Allah. Ya, bukan wali Allah si fulan, si alan dan seterusnya sebagaimana ungkapan kaum sufi. Semua kita wali Allah Jalla wa Ala. Tatkala kita beriman, tatkala kita bertakwa. Walihada, oleh karena itulah kanat ad'iyatu ulil albab wal asfiyai. Kebanyakan doa para ulil albab, orang-orang yang berakal, orang-orang terpilih, al-waridati fil Quran, doa-doa mereka yang tersebut dalam Quran, bismir rabbi, dengan bentuk Rabb. Ya, doanya para nabi, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayar, ya Tuhan jangan sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini lagi. Kata Nabi Nuh. Ya. Berkata Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, wahai Tuhan, aku begitu butuh sekali dengan bantuanmu. Ketika Musa lari terbir-bir dari kejaran Firaun, sehingga Musa jauh tak tahu lagi tak tentu arah, tiba-tiba telah sampai di negeri Madian. Dia kelaparan, dia kehausan, dia lihat sebatang pohon, dia nyandar, dia berdoa, ya Allah, sungguh aku butuh dengan bantuan-Mu, wahai Tuhan. Ini doa Nabi Musa, orang-orang pilihan. Maka Allah mudahkan baginya. Subhanallah, Allah kirim baginya rezeki. Datanglah dua perempuan. Ya, nampaknya di kejauhan ada orang-orang sedang mengembalakan kambing. Nampaknya dua perempuan berpisah. Datanglah dia ingin membantu, tak ada niatnya kecuali ingin membantu belaka. Dia tak mengharapkan balas jasa. Lihatnya perempuan tersebut kesulitan mengambil air. Ma khatbukuma, kenapa kalian di sini lama? Ya, qalata la nasqi, la nasqi. Kami tak mampu memberikan minuman kepada hewan-hewan kami ini karena kami tak mau berbau dengan laki-laki, karena mereka berebut mengambil air. Fasaqalahuma. Kemudian berkata Musa, tunggu sebentar. Musa pun datang berbau dengan kaum laki-laki yang mengambil air. Seketika dia keluarkan air dengan sebanyak-banyaknya, dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Orang setengah mati mengangkat air dengan timba besar, dia dengan mudah mengangkat air. Sebentar selesai urusan perempuan tersebut. Perempuan tersebut pun pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya Syuaib kaget, kenapa cepat kali kan pulang pagi hari ini. Ya, berkatalah keduanya, wahai ayahanda, ada seorang pemuda yang bantu kami. Kesian kelihatannya, nampak padanya ya kondisi yang memprihatinkan, ketakutan, kelaparan. Ya, berilah baginya ganjaran. Ya, berkata orang tuanya, kamu pergi jemput dia sana, suruh diundang sama ayah. Dengan itulah Allah berikan kepada Musa rezeki dari kelaparan. Subhanallah, Allah berikan dia makan, Allah berikan dia minum, aman perutnya. Bahkan Allah berikan baginya istri, aman kemaluannya. Dan itulah yang membuat orang aman. Selama perutnya aman, kemaluannya aman, jadi. Subhanallah. Perut tak aman, kemaluan tak aman, hancur. Subhanallah, Allah berikan kepadanya dua nikmat tersebut. Allah berikan baginya keamanan dari kejaran Firaun. Berkata Syuaib, aman di sini Musa, tak perlu kau takut. Ini bukan kekuasaan Firaun lagi. Allahu Akbar. Semuanya mereka dengan doa Rabb. Ya. Berkata Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ketika telah tua, ya, usia Zakaria, tak Allah berikan baginya keturunan. Dia melihat bagaimana Allah SWT kuasa memberikan sesuatu, rezeki tanpa dengan sebab.
Subhanallah. Masuk dia ke tempat Maryam, nampaknya di sana ada makanan. Kaget Nabi Zakaria, makanan begitu lezat, buah-buahan yang begitu nikmat, yang tak pernah ada di dunia ini, di bumi ini. Berkatalah Nabi Zakaria, anna laki hadha, dari mana makananmu ini? Berkata ketika itu, ya ibunda Maryam, ini daripada Allah Jalla wa'ala. Qalat iya min indillah, ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah berezeki siapa yang dikehendaki tanpa, ya, dengan sesungguhnya Allah berikan rezeki pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berdoalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dia tahu dia itu mandul dan telah tua renta, afwan, bukan dia, istrinya yang mandul, istrinya mandul. Dan dia telah tua renta, ya. Dia tetap berdoa kepada Allah. Dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni farda, jangan kau biarkan aku mati dalam keadaan tak memiliki keturunan. Wa anta khairul warithin, engkau lah sebaik-baik memberikan keturunan, ahli waris, pewaris. Maka Allah kabulkan doanya. Itulah doa para nabi-nabi dengan kata-kata Rabb. Tatkala penyakit menderita Nabi Allah Ayub, subhanallah, sehingga ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan kaumnya, ditinggalkan istrinya. Subhanallah, tak ada lagi tempat mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa katanya? Rabbi, inni massani ad-dur, Tuhan, wahai Rabb, aku sekarang ditimpa penyakit seperti ini. Ya Rabbi, inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin, wahai Tuhan, Engkau lah zat yang paling rahmat kepada manusia. Ya, bertahun-tahun dia sakit, tak mengeluh, tetap memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuhnya telah terkena penyakit, yang selamat hanya lidahnya yang tak keluh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi terakhir, dia khawatir penyakit menggerogoti lidahnya. Ketika itulah dia berdoa, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya inni massani ad-durru, sungguh benar-benar aku ini telah diderita penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau lah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang paling rahmat kepada hamba-hambamu. Dia tak katakan sembuhkan aku ya Allah, enggak. Dengan bahasa lebih tinggi daripada wahai Tuhan, aku menderita penyakit, engkau lah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihanilah hambamu ini, rahmatilah dia. Subhanallah. Kata Allah, urkut birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Di dekatnya ada air, ya, ada genangan air. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kau benamkan kakimu di air tersebut. Ini adalah air yang dingin yang bisa kau minum. Ya. Subhanallah. Dengan air tersebut Allah sembuhkan seketika Nabi Ayub. Ya. Ini menunjukkan kepada kita doa Rabb adalah doa orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah dikatakan oleh beliau. Walihada kanat ad'iyatu ulil albab wal asfiya al-waridah fil Qur'an bismi Rabbi. Karena itulah doa para wali Allah, orang-orang terpilih dalam Al-Qur'an menggunakan, ya, kata-kata Rabb istihdharan li hadzal matlab. Karena mereka menghadirkan diri, karena mereka menghadirkan dalam diri mereka kebesaran Allah sebagai Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan. Subhanallah. Mereka tahu. Wa talaban minhum li hadhihi tarbiyatil khassah, memohon kepada Allah sebagai hamba agar Allah berikan kepada mereka penghambaan secara spesial berupa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatajidu matalibahum kullaha min hadzal naw. Engkau lihat, kata Syekh, kebanyakan permintaan mereka agar Allah berikan kepada mereka tarbiyah yang spesial, khusus. Ya, maka mereka gunakan kata-kata Rabbi, Rabbi, Rabbi. Subhanallah. Wastihdar hadzal ma'na inda su'ali nafi'un jiddan lil 'abdi. Maka ketika kita berdoa dengan mengucapkan kata-kata Rabb, hadirkanlah pemahaman tentang makna Rabb tersebut. Begitu besar manfaatnya
dalam berdoa agar Allah kabulkan doa-doa kita. Ya, rezeki sempit, rezeki seret, ya Allah, ya Rabbi, Rabbi, Rabbi rizukni, mudahkanlah urusan rezekiku ini, ya Tuhan, sempit rezekiku ini. Subhanallah, karena dia tahu pengatur rezeki Allah Jalla wa'ala. Ya, dia tahu yang menyebarkan rezeki, yang menahan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyempitkan rezeki, yang meluaskan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadirkan makna tersebut, ya, begitu besar manfaat doa-doa. Ya. Oleh karena itulah kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak kita menyebutkan kata-kata Rabbi, Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, untuk makna ini. Thumma inna imanal 'abdi billahi rabban. Kemudian ketika hamba mengimani Allah itu Tuhan Rabbnya, ya, Tuhannya, Rabbnya, yastalzimu ikhlasul ibadah, mewajibkan seorang hamba berusaha untuk memurnikan ibadah lahu, hanya untuk Allah. Kan dia tahu hanyalah ini Tuhan yang berhak diberikan ibadah, karena dia mencipta, memelihara, mengatur dan seterusnya. Segala Tuhan-Tuhan yang disembah tak pernah mencipta, tak pernah memelihara, tak pernah mengatur, tak ada. Bahkan sebagian mereka Tuhan-Tuhan yang dipahat, Tuhan-Tuhan yang digambar, Tuhan-Tuhan yang diciptakan manusia, tak memberi rezeki, tak memberi makan, tak beri minum. Ketika dia tahu, hendaklah dia murnikan ibadah hanya kepada Allah, Tuhan yang hakiki. Yastalzimu ikhlasul ibadati lahu wa kamalal dhulli baina yadayhi. Mengharuskan dia sempurnakan kehinaan dirinya, penghinaan dirinya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak merasa sombong. Dia yakini kelemahannya, dia akui kekhilafannya, kenaifannya, kebodohannya. Dia bersimpuh di hadapan kebesaran Allah, ya Allah, aku hambamu yang lemah, tanpamu tak mampu aku lakukan apapun juga, Allah. Aku adalah hambamu yang hina, tanpamu aku takkan pernah mulia, wahai Allah. Aku adalah hambamu yang fakir, tanpamu aku kan tak pernah mampu, ya, mendatangkan rezeki sendiri, dan seterusnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Aku ini Rabb kalian, wahai manusia. Mana aku Rabb kalian? Aku ciptakan kalian, aku mengatur urusan kalian, aku melihara kalian, menjaga kalian, memberikan rezeki kepada kalian, menghidupkan kalian, mematikan kalian. Fa'budun. Karena itu sembah aku semata. Allahu Akbar. Ada yang menyembah Isa sebagai Tuhan. Oh, hai anak Tuhan. Isa tak pernah memberi makan manusia. Bahkan dia pun diberi makan oleh Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kesesatan kaum Nasara, Allah mengatakan tentang Isa dan Maryam, kana yakulani at-ta'am. Kedua-duanya makan makanan. Makanan manusia yang menanamnya. Subhanallah. Mereka butuh kepada manusia menyampaikan makanan. Ketika mereka makan makanan tersebut, butuh untuk mengeluarkan makanan. Tak ada Tuhan buang air. Karena Tuhan Allah tak butuh apapun juga. Tuhan mereka buang air. Allahu Akbar. Maka Allah batalkan semua sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Makna rabbakum, Tuhan kalian adalah Tuhan yang menciptakan kalian, yang memperbaiki urusan kalian, penguasa kalian, pemilik kalian. Ya, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. U'budu rabbakum. Maka segala macam bentuk tauhid rububiyah menggiring kita untuk memurnikan tauhid uluhiyah. Tatkala kita tahu hanyalah Tuhan Allah semata, Tuhan sebagai Rabb, maka kita wajib memberikan ibadah hanya kepadanya semata. Fakaunuhu subhanahu rabbal alamin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan alam semesta, penciptanya, pemeliharanya, ya, pengaturnya, yaqtadi alla yatrukahum sudah, dan ini memastikan tak akan mungkin Allah biarkan seluruh makhluknya begitu saja diciptakan dah habis. Tugas kau menciptakan, tidak. Manusia saja tak akan mungkin mereka membuat sesuatu kemudian disia-siakan. Untuk apa kau ciptakan motor ini? Pokoknya aku ciptakan aja lah. Pasti ada tujuan. Motor diciptakan untuk dimakai, dikendarai. Subhanallah. Pasti di sana ada panduan. Ini cara menggunakannya. Gigi satu ke depan, gigi dua ke belakang, gigi ketiga ini tanpa gigi. Ini remnya cakram, ini remnya tromol.
Subhanallah. Sempurna. Ini panduannya sekian kilo kok ganti kilometer. Motor saja dibuat manusia, tak mereka buat sia-sia, ada panduannya. Jangan dirubah daripada standarnya ini. Mobil bagus-bagus dirubah, diceper, begitu enaknya. Suspensinya diceper, naik kuda, posisi tidur berat. Ini menyelesaikan standar. Inilah dampaknya. Indah Pak, pandanganmu indah tapi rusak kau buat mobil. Subhanallah. Ada standarnya. Makhluk, apalagi Allah Jalla wa'ala. Apakah setelah diciptakan dibiarkan? Mustahil. Ya. Wahamalan, mustahil Allah tinggalkan mereka begitu saja dan sia-sia. La yu'maruna wa la yunhaun. Mereka dibiarkan, tak ada perintah, tak ada larangan. Makhluk saja setiap kali mereka buat suatu ada perintah. Kerjakan ini, ganti ini, jangan gini, jangan. Mencucinya jangan, mencuci pakai bensin. Ada, apalagi namanya makhluk manusia lebih sempurna daripada motor. Tentunya lebih sempurna Allah ciptakan bagi mereka, diberikan petunjuk, diberikan pedoman. Ini perintah-perintahku, ini laranganku. Diturunkan kita, dikirim Rasul. Sempurna Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Sebagian orang merasa tak puas, karang-karang ibadah sendiri. Untuk apa dikirim Nabi? Untuk zikir joget-joget. Untuk apa? Subhanallah. Ya. Mereka membuat panduan sendiri ibadah, suka-suka hati mereka. Azan pun mau tambah-tambah. Tak mengapa azan asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Siapa yang mengajarkan? Pernahkah dalam rentang sejarah waktu dari abad ke abad ada yang azan mengucapkan demikian dalam lafaz azan? Tak ada. Subhanallah. Tak cukup merasa dengan sunnah Rasulullah SAW. Nanti kalau boleh Sayyidina ada yang menambahkan asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Habiballah. Habis azan, hancur. Allahu Akbar. Inilah namanya kegelapan bid'ah. Allah selamatkan kita semua. Subhanallah.